Sewaktu pandemi gimana kesannya? Mungkin ada sesuatu yang interesting yang kamu ingin kongsikan dan Banyak. besar impactnya pada kamu. 2020 dari mulai April itu bertepatan dengan dimana saya pada saat itu graduate sebagai intellectual property consultant. Jadi pada saat itu saya ngambil ada sebuah pendidikan bagaimana saya bisa mendapatkan satu semacam license untuk kemudian menjadi IP consultant. Ya. Saya udah seneng tuh, sudah selesai, ujiannya juga sudah selesai, udah beres. Tapi tiba-tiba karena pandemi pengumumannya bergeser. Sedangkan pada saat itu saya sudah punya plan mau menjadi konsultan gitu ya, sambil bergerak, lalu kemudian juga membantu teman-teman saya karena di industri saya kita kekurangan musisi-musisi yang juga concern mengenai intellectual property dari sisi advokasi. Ya, kita perlu banyak teman-teman yang membantu mereka untuk memahami sebetulnya industri ini seperti apa secara legal, ya, bagaimana positioning mereka secara stakeholders di dalam ekosistem, ya, bagaimana mereka melihat collective management organization CMO, karena saya juga salah satu board of directors dari Prisindo. Prisindo itu adalah Performance Rights Society of Indonesia, salah satu collective management organizations yang kita memungut dan mendistribusi royalti dari pemakaian di tempat umum. Ya. Yang setahu saya kalau di sini salah satunya sempat Kashila Majid ya. Iya. Ya. Kalau di Indonesia untuk pelaku pertunjukan saya. Nah itu, jadi ketika pandemi itu lumayan berat karena banyak plan jadi terhambat. Apalagi ketika mulai di shutdown itu, di lockdown, di manajemen saya itu ada sekitar 40 lebih event yang di shutdown. Kita berhenti. Pada saat itu masih bisa survive tuh, sebulan, 2 bulan. Begitu udah masuk di bulan Juli, Agustus kita mulai semua berantakan. Industrinya semuanya mulai berjalan nggak tentu arah, dan itu di semua industri. Jadi bisa bayangkan berkecamuknya Indonesia pada saat itu. Terutama teman-teman saya yang mereka yang terbiasa manggung di open air, di festival ya. Teman-teman saya yang band, yang Armada, Ungu, banyak. Itu mereka yang paling terasa sekali goyahnya gitu pada saat pandemi. Kalau saya alhamdulillah walaupun memang drastis, tapi saya masih bisa nyanyi secara online ya, untuk acara-acara company gathering, walaupun semuanya dengan masker, nontonnya ribuan orang gitu, tapi semuanya nggak ada suaranya gitu, di Zoom kecil-kecil, tapi masih ada. Lalu kemudian ya masih bisa, mau nggak mau akhirnya saya jadi mengalihkan ke oke, saya belajar ini, belajar itu gitu ya, memperdalam lagi ilmu saya di bidang karir saya yang lain gitu. Hanya kemudian satu hal yang mungkin ini entah dikategori sebagai apa, apakah spiritual atau apa gitu ya, tapi saya merasa bahwa kita sebagai manusia kadang kita lupa ketika kita melakukan begitu banyak kegiatan, apapun itu kegiatan yang kita lakukan sehari-hari, baik karir ataupun sesuatu yang sifatnya hobi ya, bukan karir. Kita lupa satu hal, kita sering lupa berkomunikasi dengan diri kita sendiri. Kita sering membuat excuses untuk kemudian kita merasa bahwa ini masalah kecil, nanti aja. Itu tidak terasa ketika kita misalnya masih sendiri. Saya misalnya single misalnya, itu nggak terasa. Tapi ketika sudah bertemu dengan orang-orang lain, kita sudah hidup dengan orang lain, dengan kita punya istri, kita punya anak, kita punya keluarga, kita punya tim, kita punya orang-orang yang memang bekerja dengan kita dan segala macam, itu cuma jadi terasa. Dan walaupun sedihnya adalah seorang Marcel umur 44 tahun masih harus kena pandemi dulu untuk bisa sadar bahwa dia harus berkomunikasi dengan dirinya sendiri, yang seharusnya bisa dia lakukan sebelum itu. Makanya, tapi sekali lagi, dibanding saya harus istilahnya banyak orang yang kemudian menyalahkan pandemi begini, pandemi begitu, ketidakpastian. Kalau saya merasa seperti ini blessing in disguise, karena pada akhirnya saya bisa kembali berkomunikasi dengan diri saya, akhirnya tahu, oh, saya itu sebetulnya harusnya gini aja.
Saya jadi tahu kepada siapa saya harus berserah, kepada siapa saya harus percaya, kepada siapa saya harus menyerahkan beberapa hal yang selama ini saya pikir saya bisa kerjakan sendiri. Ternyata nggak bisa. Marcel Sean cuma manusia biasa yang nggak bisa apa-apa sebetulnya. Banyak yang dia nggak bisa apa-apa. Dia cuma merasa dia perfect, dia bisa lakuin, tapi nggak. Dan dengan komunikasi ini akhirnya saya sadar, oh saya bisa memilah. Karena manusia punya tendensi untuk yang membuat manusia stres, yang membuat manusia sakit, yang membuat manusia menurun fisiknya adalah ketika dia memikirkan hal-hal yang belum terjadi. Terlalu banyak mikir ke depan sana gitu. Overthinking. Itu bahasa anak-anak sekarang ya, overthinking. Ya, kalau bahasa digitalnya mungkin sekarang fear of missing out, FOMO. Orang berpikir gimana caranya supaya pokoknya I'm the one who knows better. I'm the first to know. Dan saya jadi merasa kayak semacam kayak orang-orang jadi merasa kayak kita jadi kayak punya kewajiban untuk memberitahukan ke semua orang tanpa pernah tahu itu benar atau tidak, salah atau tidak, ya kan, penting atau tidak. Nah, kembali lagi dengan komunikasi itu akhirnya saya bisa kembali kayak merekalibrasi ulang Marcel itu maunya apa sih sebetulnya. Dan alhamdulillah setelah berkomunikasi sama diri saya itu, saya jadi bisa memperbaiki komunikasi saya dengan istri saya, memperbaiki komunikasi saya dengan anak-anak saya, dengan tim saya, dengan orang tua saya gitu. Jadi lebih nyaman hidupnya. Karena kita jadi tidak terlalu high expectation ke depan sana gitu. Yang penting adalah saya berbuat yang terbaik untuk saat ini karena saya tahu bahwa ini yang terbaik untuk saat ini. Bukan untuk karena nanti akan di sana akan dapat ini gitu. Saya udah nggak peduli lagi. Makanya tadi ketika ditanya apa ekspektasinya, bukan karena nggak mau. Mungkin orang ngelihatnya kayak kok lu tidak ada visi banget sih hidupnya, seperti tidak punya visi. Bukan tidak punya visi. Pada akhirnya saya hanya merasa bahwa saya sudah tahu harus serahin ke siapa kalau ada urusan begitu. Udah ada yang tugasnya gitu. Dari 5 hal yang mungkin Marcel Sehan secara manusia bisa lakukan gitu ya. Dan ada 5 hal yang sebetulnya yang bisa melakukan itu cuma yang nyiptain Marcel aja yang bisa gitu kan. Kadang-kadang kita suka pengen ngambil jatah ini, kita pengen melakukan ini gitu. Karena kita merasa kita bisa. Tanpa kita sadar bahwa yang 5 ini pun belum beres sebetulnya gitu. Nah, saya mau coba itu. 5 ini, saya konsentrasi yang 5 ini. Yang 5 ini biarin bos aja yang kerja. Karena dia yang lebih tahu. Dia udah tahu itu semua harus gimana gitu. Jadi momen pandemi buat saya adalah momen benar-benar berserah seberserah-berserahnya gitu. Sambil berkomunikasi karena ternyata itu membuang banyak bagasi-bagasi yang nggak perlu tuh. Ya karena seringkali kita lupa baggage itu yang kita bawa. Itulah momen dimana kita senggol kiri kanan tanpa orang lain kan, orang banyak yang terganggu dengan kita. Dan kita lurus aja, kita nggak peduli gitu. Sudah menjadikan kamu Marcel yang baru. Insya Allah Bang. nggak tahu tapi yang saya rasa adalah saya jadi lebih bisa enak berkomunikasi dengan diri saya sendiri. Saya jadi lebih tahu bahwa siapa sih selama ini yang saya anggap teman. Karena di dunia saya gitu ya, di dunia saya entertainment semua orang teman, tapi yang real yang mana? Pada akhirnya cuma segitu-segitu aja. Dan akhirnya saya bisa melihat bahwa oh inilah orang-orang yang akan mendoakan saya ketika saya nanti di liang kubur. Saya tahu orang-orang yang mana. Itu rezekinya buat saya. Itu sebab. Jadi lebih technically itu jadi kayak lebih, saya jadi lebih tahu, ternyata teman saya sedikit ya gitu. Ternyata teman saya itu doang Bang. Selama ini teman saya itu aja gitu kalau saya bilang. Mungkin juga dirasakan. Karena pada akhirnya pada saat pandemi kemarin juga kita bisa melihat because people are showing their true self, their true colors. 2 tahun terakhir tuh kelihatan banget karakter yang selama ini kita pikir dia, wah ini orang sophisticated banget kalau di sosmed gitu kan. Tapi begitu lihat aslinya ternyata, wah sehancur ini ternyata gitu. Akhirnya semuanya dibuka. Nah itu pun secara tidak langsung berpengaruh kepada saya mau ngomong ya udah saya apa adanya. Marcel begini. Tapi malah itu jadi membuat saya lebih tenang menjalani kehidupan, termasuk ya pas banget itu kemarin juga
tiba-tiba Daniel ngajak saya interview gitu ya, terus nanya gitu, sampai orang beranggapan bahwa saya mualaf 2 tahun yang lalu, karena saya udah mualaf dari 2012. Karena memang dari dulu saya, buat saya pencapaian spiritual itu bukan sesuatu yang saya bisa kongsikan ke banyak orang. Apalagi saya dengan latar belakang saya belajar banyak agama, saya belajar banyak sekali kepercayaan gitu. Saya mempelajari banyak kebaikan-kebaikan dari setiap kepercayaan gitu. Jadi untuk berkongsi seperti ini kan tidak mudah, tidak gampang. Tidak semua orang bisa terima gitu. Karena banyak dari mereka yang, apalagi kalau udah berbicara mengenai spiritual, mereka bertanya tapi mereka punya ekspektasi di dalam sini. Jawabannya harus seperti itu. Jadi ketika saya jawab ternyata berbeda dengan apa yang ada di kepala mereka marah, mereka nolak. Padahal sebenarnya harus dipersalahkan ya mereka, kenapa mereka tanya? Dan tanya saya. Karena saya pasti jawabannya lain, karena buat saya pemahaman saya lain. Gitu. Jadi ya ketika Daniel tanya, baru saya jawab dan akhirnya terbuka di situ. Orang melihat, wah ternyata masalah ini mualaf, selamat. Udah dari 2012. Puasa pertama saya itu 2012 ya bilang. Tapi saya kan memang nggak suka cerita-cerita kayak begitu, karena apa? Selain itu buat saya privacy hanya orang-orang tertentu yang tahu. Teman-teman saya di Malaysia juga banyak yang udah tahu. Dan mereka ya Marcel begitu dah. Gitu. Dan mereka mendoakan saya, makanya saya bisa sampai sekarang gitu, masih istiqomah gitu terus. Dan mungkin bahasa yang paling kasarnya adalah saya nggak cari uang dari isu agama. Saya nggak cari uang dari situ. Jadi buat saya Marcel penyanyi gitu, dan lebih baik di situ. Tapi bila ada yang mempersoalkan kepercayaan secara tanggap, kamu rasa dulu pasti ada inilah bang, ada penolakan lah. Pasti kita pengen selalu mencari argumen untuk bagaimana caranya membantah argumen dia gitu ya. Karena tujuan kita pada saat itu buat kita dia salah gitu, kita bantah. Tapi ketika makin kesini saya bisa melihat dari sisi yang lain, dari different angle, bahkan dari podium, dari atas podium, akhirnya nggak salah kok nanya begitu, memang iya kok. Kenapa lo kayak begitu, memang lo aneh kok, memang masalah aneh kok, nggak salah dong dia nanya begitu. Cara dia mungkin secara semantik dia cara mengungkapkannya mungkin begitu, tapi bukan berarti dia nggak boleh tanya, dia boleh tanya kok. Tinggal bagaimana kita mengemas jawabannya sebetulnya. Cuman kembali lagi dengan seiring berjalannya waktu, cara kita berargumen, cara kita menjawab juga kan pastinya akan getting more advanced gitu. Kita bisa melihat bahwa ini ada orang yang memang menanyakan dalam arti memang dia pengen tahu, karena dia mungkin pengen belajar, atau memang nggak suka Marcel aja gitu. Pasti kan kita bisa ada orang yang begitu kan, memang ketika dia bertanya sesuatu yang menurut dia nggak pada tempatnya, ini salah nih gitu. Tapi kita bisa bedakan akhirnya dia sebetulnya mempermasalahkan argumen kita atau mempermasalahkan kita. Karena kalau sudah mempermasalahkan kita sulit, kita mau ngomong baik pun kita tetap salah gitu. Jadi ya udah nggak apa-apa, udah biarin aja. Kalau dulu sih kenapa pertanyaan begitu, saya cari celahnya gitu. Di situ saya preferensi saya sebagai lawyer berkembang di situ. Saya tekan terus. Tapi kalau buat sekarang udah gitu. Karena apa, pada akhirnya kita sama-sama masih mencari kok. Udah, kita sama-sama mencari, doain aja. Tapi jujurnya daripada kamu 2012 mungkin kamu lebih banyak Oh iya. tetapkan hati iman dalam proses itu bagaimana dijaga Karena tahun 2012 itu mungkin ini yang berbeda dari saya. Dari 2012 itu saya banyak, karena sebelumnya saya juga banyak mempelajari agama-agama, terutama agama-agama yang berbicara mengenai the core of spirituality, kedekatan kita dengan yang sama kuasa gitu. Bagaimana kita memahami keberadaan si pencipta ini dari sisi pemahaman kita secara nurani dan segala macam. Itu membuat secara nalar, secara rasio, secara heart gitu, secara hati memang kita penuh gitu, kita merasa dekat. Tapi ternyata tidak buat saya, karena saya ternyata yang saya perlukan
Ya pada saat itu saya bertemu dengan banyak pemuka-pemuka agama dari banyak agama yang levelannya sebenarnya udah levelan di atas, istilahnya udah levelan tauhid lah, levelan sufi gitu ya. Jadi yang mereka sudah berpikir dari sisi yang spiritual, benar-benar dari non materi gitu. Non materi, mereka berbicara spiritual itu benar-benar dari sisi yang non materi. Tapi ternyata kalau saya ngelihat bahwa ternyata Marcel itu harus melewati step-step. Dia tidak bisa langsung loncat ke sana. Nah, step ini apa? Syariat. Ada banyak hal yang harus dilakukan. Karena saya mendapatkan banyak sekali ternyata hal dari situ, dari disiplinnya menjalankan puasa, disiplinnya menjalankan sholat, ya kan? Gimana kita konsisten, wudhu misalnya, hal kecil, simple. Bahkan saya ada satu momen di mana saya mendapatkan siaran dari the one and only Haji Roma Irama. Dipanggil saya mau ngobrol sama kamu. Ini kita ngobrol aja ya. Begitu banyak orang belajar, begitu banyak belajar kitab ini, belajar hadis ini, belajar kitab kuning, belajar apa ini. Tapi dia lupa sebetulnya. Daripada belajar jauh-jauh, bukan berarti saya bilang kalian nggak boleh belajar. Belajar harus sampai ke negeri Cina nih. Tapi ada hal inti yang kalau kalian perdalam itu saja, itu sudah cukup bisa membawa kalian ke surga. Apa itu Pak Haji sebenarnya? Kamu pasti mengucapkan Al-Fatihah setiap kamu sholat. Pelajari itu benar-benar. Baca setiap katanya. Setelah itu bawa tafakur. Lihat semua benda yang ada di sekeliling kamu lihat siapa yang nyiptain. Udah, kamu jawab masing-masing dalam diri kamu. Mas, saya ada terbaca satu artikel last year, if I'm not mistaken. You say in the article, you finally found peace. Yeah. Even though you mualaf dah tahun 2012 gitu. How soalan saya, how are you? Macam mana kamu adjusting to that help? Bertemu dengan peace, spiritual. Yang pasti kita harus membuka itu untuk datang. Ya, karena begitu kita sudah menutup diri, dalam arti dengan kesombongan kita, dengan ketidakikhlasan kita tidak mau berbuka, itu nggak akan datang peace itu, percayalah gitu. Ya, karena jangan sampai kita menganggap bahwa peace, happiness, even love itu sesuatu yang kita kejar di depan sana. Enggak, dia ada di mana-mana kok. Hanya tinggal masalah kita buka. Begitu kita buka jendela-jendelanya, dia akan datang dengan sendirinya. Karena begitu jendela itu kebuka, itu bukti bahwa kita sudah ikhlas melepaskan. Kita harus lepasin. Gitu. Pemahaman itu yang sekali lagi fortunate but unfortunate gitu, kenapa saya harus lewatin pandemi dulu baru bisa saya itu. Karena ya mungkin sekeras kepala itu Marcel harus dihajar dulu pakai pandemi untuk bisa sadar. Yang harusnya bisa dia lakukan dari sebelum-sebelum itu. Baru bisa merasakan semuanya kita bawa dalam, istilahnya kalau orang Buddhis ngomong tuh dalam meditasi gitu ya. Cara kita mungkin dalam sholat, dalam tahajud, dalam apapun. Menikmati itu setiap saat ketika puasa gitu. Jadi puasa tuh nggak cuma nahan lapar gitu. Sholat itu nggak cuma satu rutinitas yang harus kamu lakukan supaya dilihat orang gitu. Bukan itu. Atau membaca surat Al-Fatihah sebagai surat pembuka itu hanya sekedar surat pembuka. That's it. Tapi itu semua inti dari segala macam yang kamu jalanin gitu. Bawa tafakur, bawa berpikir. Saya sebetulnya orangnya yang suka ngelamun gitu. Sampai kadang suka dimarahin istri saya, kamu mikirin siapa? Bukan mikirin siapa-siapa. Cuma ngelamun aja. Kadang-kadang kan kalau cowok-cowok kan suka ngelamun bego gitu. Tanyain cewek-cewek suka gitu nggak? Dia cowok-cowoknya kan suaminya tuh suka ngelamun bego gitu, diam. Kitanya curiga kan, mikirin siapa sih? Nggak mikirin apa-apa, emang pengen bego aja gitu. Diam gitu. Itu yang terjadi. Banyak berasa yang ternyata dan sebetulnya semudah hanya kita geser angle aja sebetulnya. Orang kadang-kadang mikirnya harus begini, kita harus mencapai suatu pencerahan ini. Karena ketika kita sudah expect harus mencapai harus, saya lagi menghapus kata harus di dalam diri saya gitu. Jangan, nggak ada kata harus gitu. Jadi
harus di gimana ya, ngomongnya sih memang kayak klise gitu, ikhlasin. Ngomong ikhlas kan kayak gampang, enggak gampang, tapi ya emang itu kuncinya. Ya udah, dimulai dengan yang mulai untuk memilah-milah ini penting atau enggak, ya kan. Kadang-kadang kita pengen kan kebenaran kita didengar orang kan. Siapa coba yang nggak pengen? Kita pengen kan menyuarakan kebenaran kan. Wah, apalagi sekarang FOMO kan. Everybody's like entitled to tell the truth, their own truth gitu kan. Post truth itu kan istilahnya sekarang, post truth kan. Nggak peduli bener atau enggak, baik atau enggak, penting atau enggak, pokoknya gua duluan. Nah itu salah satu belajar ikhlas juga tuh. Penting, ini bener ya? Iya bener. Wah ini bener banget ini, gila nih urusan pride. Nah, begitu udah urusan pride aja udah salah. Tapi ini benar. Oke, setelah benar penting nggak? Penting. Tapi lama mikirnya. Penting, harus. Oke, setelah penting, kira-kira akan ada yang sakit? Akan ada yang tersakiti nggak kalau kita ngomongin ini? Mulai jawabnya susah. Karena pasti ada yang tersakiti, pasti ada yang tersiksa, pasti ada yang begini. Nah, kalau kita bisa nyampe ke titik itu sih udah pada akhirnya kebenaran itu ya cuma kebenaran, udah nikmatin sendiri aja. Gitu. Kecuali kita berlaga di pengadilan. Iya kan? Apalagi ada yang bayar. Kan lawyer kan gitu. Kita kan bertanding untuk siapa yang bayar kita. Pasalnya sama tapi tinggal kita lihat dari angle yang mana, kita dibayar berapa, kita usahakan kita harus menang. Kan lawyer begitu. Tapi tidak untuk pencapaian spiritual. Spiritual itu lain. Masih bagaimana kehidupan kamu sekarang dengan anak, istri, semuanya? Masih kayak dulu, masih kacau. Tanya aja istri saya. Ya masih, intinya adalah, apalagi sekarang saya sudah punya 3 anak laki-laki yang semuanya sudah beranjak besar. Anak saya yang paling tua juga sudah baru masuk kuliah, main musik dan segala macam. Saya hanya ada anak kamu yang ikut di jalan kamu? Ada. Dia masuk kuliah di Conservatory of Music di Universitas Pelita Harapan. Ini baru masuk dengan beasiswa juga. Jadi memang dia berada di sana. Dan pesan yang saya sampaikan ke dia adalah banyak hal yang selama 44 tahun ini ayah lakukan gitu, dan tidak ayah banggakan. Jadi kamu harus bisa memilah-milah. Selama kamu masih punya badan yang kuat, masih punya mental yang kuat, masih punya spirit yang kuat untuk main musik, lakukan, belajar, gali terus main musik, kuasain semua instrumen yang harus kamu lakukan, yang harus kamu kuasain gitu ya. Nanti setelah kamu bisa menjadi masternya gitu, grand masternya, baru kamu bisa lebih tenang mau jalanin yang lain. Jadi jangan terlalu, karena ini terus terang ya nak, saya bilang dari 10 step yang ayah lakukan selama 44 tahun ayah bermain musik ini, selama 20 tahun berkarir itu, ibarat dari 10 step ini yang penting itu sebenarnya cuma 4 step. Yang 6 step lagi adalah procrastinate, nganggap enteng, sombong, mencari pembenaran dari kemalasan gitu. Banyak unimportant things yang kita lakukan. Yang 4 itu cuman ya perseverance, gratitude. Gitu. Apalagi kamu. Ayah dulu sama Opung, my father, Opung adalah panggilan dia untuk kakek. Opung tidak pernah bolehin ayah main musik. Bayangkan, kamu sekarang mau main musik, ayo, kamu beli instrumen apa? Ayo. Kamu beli apa? Kamu boleh masuk kuliah musik. Zaman dulu kuliah musik nggak ada, nak, nggak kayak sekarang. Jadi kalau ayah main musik, Opung pertanyaan cuma satu, kamu mau jadi apa? Katanya Opung, kamu sekarang harus bersyukur. Jadi sekarang kamu masih banyak waktu. Kemarin juga dia sempat dekat dengan ya dia punya pacar lah istilahnya. Pacarnya long distance. Akhirnya dia dengan jantan dia memutuskan pacarnya karena bilang, aku ingat sih kata-kata ayah, aku harus fokus dulu. Iya. Bukan nggak boleh, kalau memang jodoh pasti balik lagi kok. Dan dia dengan gentleman-nya dia bilang sama ibu pacarnya itu, tante mohon maaf, aku sepertinya belum bisa lanjut dulu. Aku mohon maaf kata. Nggak apa-apa nak, lanjutkan. Kalau memang jodoh jalan. Untungnya orang tua dari si anak perempuan itu juga teman saya juga, jadi yang ya anak lu gentleman sekali ya. Dia bilang bahwa tante maaf. Nah, yaitu apa? Hasil dari itu adalah
saya berharap anak-anak saya itu menjadi laki-laki yang punya prinsip gitu, punya marwah gitu ya. Itu yang harapannya gitu. Sama ya, kalau tadi Bang tanya, sebenarnya tujuannya apa sih? Saya cuma pengen suatu saat nih Bang, kalau saya udah mati nih, terus tiba-tiba anak-anak saya ditanya, bapak kamu siapa? Mereka tidak malu menjawab nama saya gitu. Jangan sampai nanti ditanya, Kinan atau Seth yang paling kecil, Edgar misalnya, ayah kamu siapa? Boleh bicara yang lain kan? Kita ngobrol yang lain deh. Wah itu saya bisa bangkit dari kubur sih. Sebetulnya kan itu. Nah itu yang kemarin. Nah di masa-masa itu adalah ya, saya bisa berkomunikasi dengan mereka lagi sih. Itu yang akhirnya bisa cerita lagi bahwa ya apa, mereka juga dengan momen-momen masuk puberty kan, 17 tahun, 18 tahun, dan itu pandemi kemarin. Wah struggling gila-gila. Udah gitu anak saya yang paling kecil baru masuk primary, dia langsung online, nggak ketemu orang sama sekali. Saya lihat tuh betapa dia berubah karakternya karena online setiap hari. Kita serba salah, harus memperbaiki komunikasi. Bahkan sempat hampir mengganggu komunikasi saya dengan istri saya karena online kan. Karena kita juga bingung mesti gimana, harus gimana. Kita paksa dia, bener nggak gitu kan? Apakah ini bener? Is this the right way? I don't think so. Tapi harus gitu karena dia harus sekolah, dia harus belajar. Gitu. Menyenangkan sekali 2 tahun terakhir. 2020 tuh tahun yang menurut saya skip dari hidup saya. 2020 udah lewat ya gitu. Oh udah lewat, oh udah 2022 sekarang. Oke. Terima kasih. Terima kasih Mas. Oh.